Shalom kasih Kristus, bagaimana kabarnya? Saya berdoa dan berharap semua dalam keadaan baik. Jangan lupa, tetap semangat dan tetap jadikan hidup kita semakin berkenan bagi Tuhan. Hari ini sampai minggu depan akan mengajak saudara untuk serius dalam piring Tuhan dan tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar firman Tuhan menjadikan kita semakin setia dalam mengikuti Yesus. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat waktu dan kesempatan hari ini. Biarlah Engkau terus menghiasi kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan firman ini menjadikan satu pola hidup keimanan kami yang semakin kuat di dalam Engkau. Untuk kami tetap ikut Engkau selama kami dalam hidup ini. Tuhan, terima kasih. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema, ikutlah aku. Dalam Markus 1 ayat 17 dan 18 demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Kasih Kristus, perintah untuk ikutlah aku seringkali diucapkan oleh Yesus saat memanggil ke-12 murid-muridnya. 12 murid ini meresponi panggilan Yesus untuk menjadi pengikutnya dengan segera, di mana mereka meninggalkan pekerjaan dan keluarga mereka untuk membaktikan diri kepada guru yang penuh kasih, lemah lembut, dan radikal. Mengapa dikatakan radikal? Hal ini terlihat di dalam Matius 10 ayat 34 sampai dengan 39. Yesus menyatakan dengan jelas apa artinya mengikut Dia. Ia mengatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Perkataan ini perlu dijelaskan pengertian dan maksud dari apa yang diucapkan oleh Yesus. Bila tidak, maka dapat disalahartikan. Memang ketika kekasih Kristus diminta untuk menyampaikan pandangannya tentang pribadi Yesus dan mendengar apa yang diucapkan oleh Yesus seperti yang saya sampaikan, pasti kekasih Kristus akan berpendapat, kok pribadi Yesus seperti ini? Bukankah Yesus adalah pribadi yang penuh kasih? Tercatat dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yesus juga adalah pribadi yang baik, seperti yang tercatat dalam kitab Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bahkan Yesus adalah pribadi yang lemah lembut, seperti yang tercatat dalam Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kekasih Kristus mungkin akan berkata sepertinya pernyataan Yesus kontradiksi atau bertentangan. Agar tidak munculnya kesalahpahaman, saya akan mengajak untuk memahami konteks pernyataan Yesus di Matius 10 ayat 34 sampai dengan 39 ini. Pernyataan Yesus masih ada hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu memanggil dan mengutus ke-12 murid. Jadi Yesus menyampaikan bahwa suatu saat nanti, jika engkau tetap mengikut aku, engkau akan menerima pertentangan atau perpecahan seperti pedang, dapat membawa keputusan-keputusan yang sulit, bahkan dapat memisahkan hubungan dengan keluarga. Karena sebagai pengikut Yesus, Yesus juga sesungguhnya menyampaikan kepada 12 muridnya, bila kamu ikut aku, akan ada kemungkinan penganiayaan dan sebagainya. Kasih Kristus, penderitaan yang kita alami adalah proses pembentukan manusia lama menjadi manusia baru, dan ini merupakan anugerah dalam ikut Yesus.
Memang hal ini tidak mudah, tetapi itulah yang menjadi identitas seorang pengikut Kristus, seperti yang telah dialami para rasul dan bapak-bapak rohani pendahulu kita, di mana mereka telah berhasil memperjuangkan dan mempertahankan iman sampai akhir. Mari kita dalam mengikut Kristus bukan ikut-ikutan atau asal-asalan, melainkan kita harus serius. Kita mengambil keputusan ini bukan berarti kita berjalan sendiri, tetapi Tuhan pasti ada di pihak kita, bahkan beserta kita. Mari tetap semangat dan serius dalam ikut Tuhan Yesus. Kekasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Engkau telah banyak mengajarkan kepada kami, di mana begitu pentingnya kami tertanam di dalam kebenaran firman-Mu, karena itu yang menjadi satu kekuatan di dalam kami mengikut Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa sekalipun ada banyak tantangan, kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Seperti firman-Mu berkata, sekali-sekali aku tidak akan pernah meninggalkan Engkau seperti yatim piatu. Itulah kasih daripada Engkau Tuhan. Pimpin kami Tuhan senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe.